Halo guys, jumpa lagi di Maca Manga. Kali ini gue mau nge-review komik Spy X Family. Jadi sebenarnya gue udah beli komik ini itu cukup lama ya, cuma gue baru sempet bacanya belakangan ini dan ya gue berhasil menyelesaikan 6 volume ya. Jadi apakah komik ini hype? Ya nanti itu bakal kita bahas ya. Pertama kita bakal ngomongin covernya ya. Covernya itu bener-bener simple tapi elegan menurut gue. Lihat ya, kalian bisa lihat ini covernya. Cuma satu karakter gini, gue suka banget sama cover model gini ya. Dan covernya ini sama persis sama versi Jepang dan versi Inggrisnya ya. Nggak ada yang spesial tapi ya kata gue juga simple. Dan di bagian sampingnya kalau kalian lihat ini ya, bagian sampingnya sebentar gue susun dulu ini. Bagian sampingnya itu sebenarnya bisa dibilang sangat-sangat biasa ya. Gue udah bilang berkali-kali gue sangat seneng kalau bagian samping buku itu ada artwork karakternya ya. Cuma ya apa boleh buat lah. Dan bagian belakangnya itu seperti biasa ya, rangkuman oleh si pihak Alex, dan semua pihak juga sama lah. Dan kalian bisa lihat di sini ya, komik buat 15 plus. Gue nggak ngerti ini kenapa 15 plus, karena rasanya nggak ada unsur-unsur yang aneh-aneh. Menurut gue 12 plus ini lebih cocok deh buat komik ini deh. Dan harganya itu 45.000. Menurut gue ini harganya udah sangat-sangat cocok ya, nggak mahal. Pas deh harganya 45.000. Cuma ya, kan belakangan ini kita mengalami kenaikan harga komik nih ya. Dan volume 7 Spy X Family ini terbit di bulan ini. Mungkin, gua nggak tahu ya. Mungkin gua sih berharap tidak. Mungkin harganya jadi 50.000 atau berapa ya. Janganlah please lah 45.000 tetaplah. Soalnya Blue Lock juga kan nggak naik gitu. Cuma Blue Lock itu nggak ada halaman warna dan ini ada halaman warna. Dan hal lain yang gue suka ini kan udah gue bilang tadi, covernya itu simple dan elegan ya. Tapi yang istimewanya itu bisa dibilang bahwa cover depannya ini mencerminkan cerita yang di dalam komik ya. Memang nggak selalu, cuma biasanya begitu. Kayak contohnya ini di volume 4 kan gambar anjing peliharaan ya. Si anjing peliharaan ini menjadi fokus utama dalam cerita di volume ini gitu. Jadi ini yang gue suka, bagus deh. Dan sejauh ini di Jepang komik ini udah terbit 10 volume. Jadi kita ketinggalan 6 volume dan versi Viz-nya itu baru aja terbit volume 8 ya. Kita ketinggalan 2 volume ya. Tapi lagi-lagi di bulan ini kita dapat volume 7-nya ya. Jadi ya cuma beda 1 volume lah sama kita. Dan satu hal yang gue suka adalah kita berarti nggak ketinggalan jauh dari volume Jepang dan Inggrisnya ya. Tapi itu juga berarti ada hal negatif. Hal negatifnya adalah kita bakal nunggu lama ya. Iya, memang komik ini itu jedanya lama banget ya. Kalau nggak salah, volume 6 ini terbitnya bulan April tahun 2022. Dan karena bulan ini kita dapat volume 7-nya, berarti kita jeda sekitar 6-7 bulan ya. Jadi bisa dibilang 1 tahun itu kita cuma dapat 2 volume Spy X Family. Itu ya masalahnya kalau kita dapat komik yang bedanya sama versi Jepangnya nggak jauh gitu. Kalau kalian, kan selama ini kebanyakan komik itu bedanya cukup jauh sama versi Jepangnya. Jadi bisa konsisten lah terbit 2 bulan sekali, 3 bulan sekali. Contohnya ya kayak Blue Lock, itu cukup jauh jedanya sama versi Jepangnya gitu. Cuma kalau kayak komik Spy X Family, mohon bersabar gitu ya. Oke, nah begitulah pembahasan tentang cover ya. Sekarang kita bahas tentang artworknya ya. Dan isinya gitu. Seperti yang udah gue bilang, komik ini itu ada halaman berwarna ya di tiap volumenya, dan kertasnya itu dikasih kertas lux. Memang nggak banyak, cuma 1 halaman, cuma ya ini sentuhannya cukup nice menurut gue gitu ya. Tuh ada berwarna volume 4 dan ini mana tuh volume ininya cukup nice menurut gue ya. Walaupun bisa dibilang kertas luxnya ini gue bilang rada tipis ya. Cuma kertas paperbacknya ini volume 1 sampai volume 6 kualitasnya konsisten. Sekali lagi itu pujian ya buat pihak Alex, tidak seperti pihak tetangga sebelah. Ya cuma kayaknya pihak tetangga sebelah juga udah lumayan konsisten cetakannya belakangan ini gitu. Nah ya, sekarang kita masuk ke dalam artworknya. Artworknya itu gue bilang kebanyakan orang tahu komik ini itu dari animenya, karena animenya itu cukup booming di Indonesia ya. Kalian bisa tonton gratis di News Indonesia. Tapi kalau kalian nonton animenya kemudian baca komiknya, kalian nggak bakal kecelek lah. Maksudnya kecelek gimana? Biasanya itu anime itu gambarnya itu jauh di atas versi manga. Cuma bisa gue bilang buat Spy X Family,
gambar manganya itu bagus ya. Loh, kalian bisa lihat ini artworknya. Dan di gambarnya juga cukup detail. Memang bukan detail level Berserk atau Vagabond. Cuma kalau kalian bandingin sama komik-komik besar zaman sekarang, misalnya seperti Jujutsu Kaisen. Sorry ya, gue juga suka sama Jujutsu Kaisen. Cuma udah berkali-kali gue bilang Jujutsu Kaisen itu artworknya gue nggak gitu suka. Gambar manganya itu, sorry guys, jelek. Dan sangat-sangat ketolong sama versi animenya. Cuma kalau buat komik Spy X Family, ini enggak ya. Karena gambarnya juga bagus tuh. Lihat tuh, gambarnya itu cukup detail gitu. Jadi ini bisa gue bilang salah satu komik zaman sekarang dengan artwork yang bagus dan memadai ya. Dia itu sesuai sama genre-nya gitu. Komedinya itu dapet nih. Sama pelukisan karakternya itu di artworknya sangat-sangat dapet. Lihat nih. Seperti ini ya. Ini ada bagian actionnya juga. Kalian bisa lihat nih. Ini itu seperti komik olahraga yang ada pertarungan lagi pertandingannya gitu lah. Lihat tuh efek-efeknya ya. Jadi itu bagus gitu pelukisan actionnya. Cuma ya lagi-lagi ini komik bukan menekankan pada action, jadi kalian nggak bisa ngelihat kayak gini sering-sering deh. Cuma yang bisa gue bilang itu kalau pengarang ini mau bikin komik action, artwork dia itu udah sangat-sangat memadai gitu. Gitu. Dan tiap karakter itu ada ciri khasnya dan sangat-sangat konyol gitu kayak ini tuh. Terjemahannya juga lucu, sangat pintar. Bagus sih terjemahannya, gue suka sama ini yang nerjemahin komik ini. Bener-bener bagus tuh gambarnya ya. Dan salah satu yang bikin ikonik itu ya bukan sorry salah satu yang bikin gue seneng itu si pengarang ini juga cukup jago dalam berbagai situasi tuh, kayak ini seperti cerita lagi mau mengharukan, dia bisa menggambarnya kayak gini gitu. Jadi pengarang ini itu bener-bener bisa melukiskan dengan baik itu keadaan yang pengen disampaikan sama dia gitu. Jadi ini pengarang bener-bener berbakat menurut gue ya. Dan lihat tuh gambar si Anyanya. Muka troll ini ciri khas banget gitu. Jadi oke deh, ini komik bagus ya artworknya. Dan tuh kalian bisa lihat dah pelukisan karakternya itu benar-benar bagus gitu. Tuh kayak gini tuh, satu halaman digambar. Jadi ya bener-bener ya sorry ya diulang-ulang ya, tapi bener-bener artwork komik ini tuh bagus dan gue suka banget gitu ya. Ceritanya sendiri apa? Ceritanya itu sebenarnya kalau gue bacain cukup konyol ya. Jadi ini cerita tentang seorang mata-mata ya. Dia itu untuk menjaga perdamaian dunia, dia harus mendekati seseorang dan caranya mendekati seseorang itu adalah dengan berkeluarga. Jadi anaknya ini anak angkat, istrinya juga istri angkat, istri palsu maksud gue ya. Nah, yang lucunya itu di tiap karakter ini punya kemampuan masing-masing gitu. Tiap karakter utamanya, kayak anjing peliharaannya juga bisa melihat masa depan. Si anaknya ini, si Anya ini bisa baca pikiran orang gitu. Si istrinya ini ternyata pembunuh bayaran juga. Jadi ya banyak kejadian-kejadian lucu deh intinya di dalam komik ini gitu ya. Ceritanya tuh simple seperti yang udah gue bilang. Jadi kalau kalian denger cerita dari gue itu mungkin kok garing sih. Ini emang ceritanya simple tapi nanti ngakak dan di dalamnya itu ada ya cerita-cerita tambahan yang lucu gitu ya. Jadi kalian nggak usah ngarapin cerita serius deh di sini. Ini ngakak, mungkin kedepannya kita bakal dapet cerita serius. Cuma untuk saat ini komik buat ngakak-ngakak aja sih gitu. Tapi temanya cukup serius sih dan mengajarkan juga kita bahwa perdamaian di dunia ini gitu diperoleh dengan ya banyak orang yang bekerja di belakang layar. Ya itunya bener sih gitu. Ya mengapresiasi lah. Apa sih? Ya pokoknya intinya gitu deh ya. Nah sekarang kesimpulannya, kalian harus koleksi nggak komik ini ya. Jujur nih ya, dari pengalaman gue. Ketika gue baca, dan ketika gue nonton episode-episode awalnya, gue sempat bilang, ini komik kayaknya hype banget sih, overhype ya. Sama kayaknya terlalu overrated deh komik ini deh. Soalnya gue nonton sama baca komik volume 1-nya gitu ya oke, lucu cuma nggak sampai ngangkak gimana gitu. Cuma lama-kelamaan bener loh, tambah lucu loh ini komik Spy X Family ini. Dan ya bisa gue bilang yang gue suka itu alur ceritanya maju. Lagi-lagi sorry gue pakai contoh yang sama berkali-kali, City Hunter. City Hunter itu terkenal, dia itu lucu, cuma bisa gue bilang alur ceritanya tuh gak ada maju. Terus ya di tiap chapter itu orang barunya tapi nggak penting buat plot cerita. Cuma kalau di Spy X Family ini bisa dibilang hampir di tiap buku gitu ya ada karakter baru gitu, cerita karakter baru kayak ini, kayak anjingnya. Cuma
mereka itu penting di bagian cerita dan bakal tetap ada di kedepannya dan ya gitu, mereka itu alur ceritanya maju dan signifikan gitu. Jadi bukan seperti yang mengikuti formula Doraemon. Contoh perbandingan yang lain adalah Kaguya sama ya. Kaguya sama juga itu lucu. Tapi kan itu komik kayak ya cerita lucu per bagian, alurnya nggak maju gitu. Berbeda sama komik ini. Inilah yang membuat gue suka sama Spy X Family ini. Gitu ya. Jadi sekarang kalau jujur gue kasih ini komik skornya 8,5 lah ya. Gitu. Jadi emang bukan komik terfavorit buat gue, cuma ini komik yang menurut gue layak koleksi banget. Dan ya gue seneng banget akhirnya gue coba koleksi. Soalnya ini kan terbitnya 14 Oktober ya. Kalau nggak salah ya 14 Oktober 2020. Gue itu baru beli volume 1 sampai volume 6 ini tahun ini ya. Kalau kalian follow gue pasti kalian lihat dah ada salah satu episode manga haul gue baru beli Spy X Family. Itu dan akhirnya gue baru ada waktu buat baca ini sekarang semuanya gitu. Setelah baca bener-bener gue seneng banget, gue ada koleksi ini, gue nggak salah beli deh. Gitu ya. Gue sangat menantikan volume 7-nya yang bakal rilis di bulan ini gitu. Jadi, ya nggak perlu pusing deh kalau kata gue. Komik ini sangat-sangat layak ya. Menurut kalian gimana? Silahkan tinggalin komen. Apakah kalian suka sama komik ini atau mungkin kalian masih bingung akan koleksi nggak komik ini? Oh ya, satu hal lagi yang bagus itu karena komik ini itu jedanya lama seperti gue, kalian cukup punya banyak waktu buat nabung gitu ya. 6 bulan sekali gitu. Jadi cuma harganya 45.000. Jadi ya kalian bisa nabung gitu ya. Walaupun kalian kasarnya lagi koleksi komik yang rada banyak sekarang, ini nggak bakal nambah beban yang berat ke budget bulanan komik kalian gitu. Begitu deh ya review komik Spy X Family ini. Terima kasih udah nonton dan pastiin kalian like video ini dan subscribe biar nggak ketinggalan buat review komik dan anime lainnya ya. Sampai jumpa di video selanjutnya ya guys.